Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang sampai di pelosok tanah air, dan saudara semua di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat yang indah ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih, mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari yang Tuhan beri, untuk kami dapat melakukan tugas kami, tanggung jawab kami, dan seluruh pekerjaan kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami, jamah setiap hati kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bagi kebanyakan orang, menunggu adalah salah satu kegiatan yang membosankan. Ada beberapa orang yang sifatnya agak sensitif ketika diminta untuk menunggu. Tetapi ada juga yang tidak terlalu sensitif dengan menunggu, tetapi tetap saja untuk jangka waktu yang relatif lama bisa membuat bosan dan menjemukan. Menarik ketika kita melihat dan memperhatikan ayat firman Tuhan pada saat ini saudara. Ada janji untuk mendapat pemulihan kekuatan bagi orang-orang yang tekun menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang seperti ini dikatakan seperti Raja Wali yang terkenal sebagai burung dengan daya jangkau yang tertinggi lewat kedua kepak sayapnya. Dalam renungan kali ini kita akan melihat apa yang dimaksud dengan menanti-nantikan Tuhan. Apakah itu berarti hanya menunggu datangnya pertolongan Tuhan, atau menantikan Tuhan menjawab doa, atau menurunkan berkat-berkat-Nya, atau melepaskan kita dari belitan masalah? Sesungguhnya, kata menanti-nantikan Tuhan memiliki makna yang jauh lebih luas daripada itu, saudara. Lantas apa artinya? Bagaimana atau apa yang harus kita perhatikan ketika kita menantikan Tuhan? Apa saja yang kita peroleh dari menantikan Tuhan? Saudaraku, mari kita mulai dengan pengalaman bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Selama puluhan tahun bangsa ini mengalami masa sebagai budak. Dan setelah dimerdekakan di bawah pimpinan Musa, mereka harus pula menempuh jarak yang panjang selama 40 tahun untuk bisa mencapai tanah yang Tuhan janjikan. Kita tahu bagaimana keras kepalanya bangsa Israel yang terus berbuat hal-hal yang menyakiti hati Tuhan dalam perjalanan sejarah mereka dalam Alkitab. Tetapi pernahkah kita membayangkan betapa melelahkan perjalanan yang mereka tempuh, saudara? Bukan hanya fisik, tetapi saya yakin kelelahan sedemikian rupa juga menimpa jiwa dan roh mereka. Tidak gampang mengalami situasi yang seperti ini. Tetapi ayat dalam kitab Yesaya yang menjadi ayat bacaan kita hari ini yang berbunyi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Memberi sebuah jawaban atas segala kelelahan yang mereka alami
waktu itu, saudara. Janji Tuhan ini pun berlaku bagi kita yang tengah merasakan kelelahan, kepenatan yang luar biasa. Tuhan menjanjikan sebuah kekuatan baru, sekuat burung Raja Wali, dan janji ini diberikan bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jika demikian, apa yang dimaksud dengan menanti-nantikan Tuhan? Saudaraku, orang yang menanti-nantikan Tuhan mengacu kepada beberapa hal, yaitu percaya, terus berharap, mencari, mempercayai dengan sungguhan hati, dan meletakkan seluruh pengharapan kepada Tuhan. Dengan kata lain, orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Dan orang-orang seperti ini dikatakan akan mendapat kekuatan baru, saudara. Ini tentu merupakan hal yang sangat kita inginkan. Terlebih lagi, kita yang telah cukup lama berbeban berat atau sekedar kelelahan dalam aktivitas, baik dalam pekerjaan, melayani maupun dalam rumah tangga. Saudaraku, mengandalkan Tuhan memiliki arti yang sangat penting bagi orang percaya. Terlebih ketika keadaan sedang tidak kondusif. Di dalam kisah Daniel, kita bisa belajar bagaimana Daniel tetap setia untuk berdoa dan meletakkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Ia mengandalkan Tuhan dalam menghadapi fitnah yang bisa mengancam nyawanya, dan itu merupakan pilihan yang tepat. Tuhan sendiri mengecam keras orang-orang yang terus mengandalkan kekuatan sendiri atau manusia dan melupakan Tuhan. Beginilah firman Tuhan itu, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Saudaraku, dari ayat di atas jelas ada perbedaan yang sangat besar antara orang-orang yang mengandalkan Tuhan dengan orang yang menjauh daripada Tuhan, yang mencari pertolongan dari orang lain, kekuatan sendiri, dan rupa-rupa tawaran dunia yang lainnya. Saudara, apakah saudara saat ini sedang mengalami kelelahan sedemikian rupa sehingga kehilangan semangat untuk memberi yang terbaik dalam pekerjaan, dalam tugas, dalam tanggung jawab, atau mungkin saudara mulai tidak lagi bergairah untuk melayani, atau bahkan mulai lelah dengan kehidupan rumah tangga? Ingat saudaraku, Tuhan siap memulihkan itu semua dan memberikan segala kebaikan dan kekuatan yang berkelimpahan. Apa yang saudara harus lakukan adalah bertekun, menanti-nantikan Tuhan, yaitu menaruh percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan saja. Hari ini saya secara khusus berdoa bagi saudara yang sedang dalam keadaan lemah, letih dan lesu, dan membutuhkan kekuatan baru dari Tuhan. Mari hampiri Tuhan, terus nantikan Tuhan, dan kiranya Tuhan memulihkan saudara untuk kembali penuh dengan kekuatan, kebahagiaan, dan sukacita yang daripada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pada saat malam hari ini yang meneguhkan kepada kami ya Tuhan, bahwa saat kami menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kami, Tuhan yang akan memberikan kekuatan demi kekuatan bagi kami. Tuhan, Kau melihat setiap hati kami saat ini. Mungkin di antara kami ada yang saat ini memiliki hati yang penat, memiliki hati yang jauh daripada Tuhan, yang merasa lelah, merasa mengalami beban yang berat ya Tuhan. Karena Tuhan yang akan memulihkan, memberikan kekuatan bagi setiap kami, memberikan kelegaan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih. Mari ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, ajar kami untuk melakukannya dengan setia. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada, baik dalam negeri maupun di luar negeri, sampai dimanapun berada, di perantauan. Tuhan berkati mereka. Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Dan kami juga berdoa pada saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati setiap kami dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis,
pendidikan, dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam hari ini, pimpin kami, tuntun kami, supaya kami dapat berjalan dalam segala terang firman-Mu. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kegelapan, Tuhan jamah, Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap saudara kami yang menderita, berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, negeri kami Indonesia, Tuhan memberkati, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya saudara semua diberkati. Tetap bersuka cita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.